Guys, saya Nurun Jakfar. Kali ini saya ingin mengulas tentang kebiasaan orang-orang yang suka mensabotase kebahagiaannya sendiri. Sungguh aneh ya kalau ada orang yang happy tapi disabotase sendiri gitu. Jadi ini baru kejadian, misalnya aku pengen membahagiakan seorang nenek, tapi dia menolak gitu. Dia ini menolak dengan membohongi gitu, seakan-akan dia lagi sakit lah, nggak apa. Dan ini bukan cuma sekali gitu, aku juga pernah ketemu sama orang lain yang kalau dia ditraktir sama anak-anaknya makan gitu ya, dia langsung menolak gitu karena mikirnya sayang uangnya, padahal anaknya udah kaya-kaya gitu kan. Ada nggak sih, pernah nggak nemuin orang-orang kayak gini? Nah, mereka ini termasuk kategori orang yang mensabotase kebahagiaannya sendiri. Jadi orang-orang kayak gini justru merupakan sebuah paradoks gitu. Ketika mereka mau dibahagiain, justru mereka menolak gitu loh. Nah, kemungkinan besar karena mereka ini mungkin merasa tanda kutip nyaman dengan penderitaannya, merasa nyaman dengan masa lalu dia yang miskin gitu. Jadi dia masih berada di zona itu, sehingga ketika misalnya seorang ibu sudah berhasil membesarkan anaknya sudah kaya-kaya, terus pengen ngajak ibunya makan, ibunya tuh reject the idea. Nah, ini ada apa? Berarti orang ini termasuk kategorinya mensabotase kebahagiaannya sendiri gitu. Jadi sungguh tidak nyaman ketika misalnya ibu ini terpaksa juga ikut sama anaknya dan makan di restoran, yang diomongin adalah harganya gitu. Jadi betapa mahalnya harga ini, sehingga dia itu tidak mampu memposisikan dirinya sebagai orang yang dibahagiakan atau menjadi orang yang bahagia karena bisa makan enak misalnya, terus merayakan bahwa anaknya sudah menjadi orang yang sukses gitu. Nggak bisa gitu. Nah, orang-orang kayak gini nih ada loh dalam lingkungan kita gitu ya. Jadi bukannya dia menikmati makanan yang dibelikan sama anaknya yang enak-enak itu, tapi dia membicarakan terus masa lalu dia yang susah, atau memprotes anaknya, kenapa ngajak saya makan di tempat yang mahal-mahal kayak gini gitu, mendingan kasih uangnya aja ke saya. Ada loh yang kayak gitu. Jadi gini lah, jadi ada beberapa orang yang secara psikologis sebenarnya dia sudah merasa nyaman dengan kemiskinannya. Mungkin dia dulu pernah miskin, atau mungkin dia udah terbiasa miskin, sehingga dia menilai value experience itu nggak ada. Padahal sebenarnya kita tuh pengen misalnya dia mempunyai pengalaman bagaimana makan enak di sebuah restoran yang bagus gitu ya, yang fancy gitu. Itu nggak mau orang-orang kayak gitu gitu. Jadi harus dipahami aja bahwa orang-orang kayak gini sebenarnya boleh disebut sakit kejiwaannya gitu. Karena dia ternyata walaupun dia sudah mampu untuk bahagia, dia menolak untuk bahagia gitu. Nah, jangan sampai kita kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya merayakan sesuatu, menyenangkan diri sendiri, why not gitu. Kita harus belajar bagaimana mencari bahagia, bagaimana membahagiakan diri sendiri, merayakan suatu pencapaian sendiri, itu boleh-boleh aja gitu. Jangan sampai kita terlalu menikmati kemiskinan sehingga pada saat kita sudah harusnya bisa bahagia, kita tetap aja tidak bisa bergerak dari zona itu gitu. Dan ini bahaya gitu ya. Jadi akhirnya mereka-mereka ini yang mensabotase kebahagiaannya sendiri itu menjadi orang yang ketika diajak senang udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa diajak happy gitu loh. Karena apa? Yang di pikiran dia adalah ini uangnya berapa, ini mahal enggak, ini gimana nanti gitu loh. Jadi terlalu banyak faktor psikologi di dalam dia, sehingga dia tidak bisa bahagia lagi gitu. Sedangkan menurut aku, kita itu dalam kondisi apapun harus bisa menciptakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu adalah hak kita, kebahagiaan itu adalah tanggung jawab kita juga gitu. Jadi seandainya kamu bisa bahagia dengan secangkir teh manis hangat gitu ya di sore hari, atau susu coklat enak yang kamu suka, atau misalnya kamu berhasil masak sesuatu dan kamu merasa bahagia, well, bersyukurlah kalau kalian bisa mengembangkan kemampuan mensyukuri, kemampuan menjadi bahagia untuk hal-hal sederhana. Itu luar biasa, udah hebat banget gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang walaupun dia udah hidup senang, udah diajak makan enak, tetap
nggak bisa bahagia, bahkan menolak untuk merasa bahagia. I don't know what's wrong with them gitu ya, kalau kayak gitu ya. Menurut aku sih orang kayak gitu sangat-sangat merugi dan mungkin sangat menyebalkan buat anak-anaknya yang berusaha pengen bikin ibunya bahagia kayak gitu. Ada juga misalnya orang tua yang kalau kita kasih sesuatu ke dia, dia kasih lagi ke yang lain gitu loh. Jadi kayak nggak menghargai pemberian anaknya, ada juga yang kayak gitu sabotasenya ya gitu. Jadi basically sebenarnya adalah kita ini harus berupaya bahagia gitu loh. Ada saatnya kita harus mikirin nanti gimana, tapi ada saatnya kita harus ada di at present time gitu, to enjoy your life, to enjoy happiness gitu. Kenapa? Karena hidup ini kan sebentar, kalau kita nggak bisa bahagia, rugi banget nggak sih gitu loh. Jadi melatih diri sendiri untuk bahagia itu sangat penting guys gitu loh. Terutama meningkatkan rasa bersyukur, karena kayak itu ada di rasa syukurnya gitu. Jadi jangan sampai kita sadar gak sadar menjadi orang yang mensabotase diri sendiri untuk bahagia, jangan sampai ya gitu guys. Saya Nurul Jafar, thank you.